Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan berbagi tentang kue Ibu Siti ya. Beliau jualan ini juga teman-teman. Ini adalah kue telaga ya kalau di sini bilangnya. Teman-teman di tempat teman-teman apa namanya? Boleh komen di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, dimana Ibu Siti ini awal mulanya itu bikinnya itu cuman telur dua saja ya teman-teman, dan gampang lah bikinnya. Dan ini juga cocok ya, ini kan mau bulan Ramadan ya. Ini cocok untuk jualan, ide jualan di bulan puasa ataupun bulan Ramadan teman-teman. Bisa kita jual dengan harga 1.000 ya teman-teman, dimana ini proses pembuatannya dengan telur, juga gula, dan juga santan ya teman-teman, ataupun bisa ditambahkan dengan susu teman-teman. Nah, kalau susu itu ditambahkan susu itu biar apa? Itu biar lebih kelat ataupun lebih mantap rasanya, kata Ibu Siti ya. Beliau ini sudah jualan ini banyak setiap tahunnya, dan sekarang beliau sudah mendapat omset yang cukup besar lah. Kalau dibilang itu untuk keseluruhan itu sudah jutaan, tapi kalau untuk per paketnya seperti ini mungkin sekitar Rp150.000 saja lah. Buat teman-teman yang mau mencoba menjualnya juga bisa, dan boleh juga dicampurkan dengan makanan lain ya, seperti risol isi daging ataupun sebagainya ya. Oh ya teman-teman, nanti di video berikutnya mungkin saya akan berbagi risol yang isinya daging. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Di konten ini ya, kita akan berbagi tentang ide jualan, cara jualan, dan motivasi juga ada. Tapi untuk sementara ini kita akan ngomongin ide jualan, bagaimana cara jualan dengan modal kecil ya. Di sini ini modalnya cukup 50.000 saja katanya beliau, itu sudah dapat lah. Ya kalau telurnya itu dua berapa? 5.000 lah, buat 5.000 telur dua, habis itu santan sama susu buat berapa? 10.000 cukup ya. 5.000 jadi 10.000 ya kan teman-teman. Soal peralatan sudah ada di rumah, dan soal penjualan kita bisa menjualnya itu di depan rumah, dititipkan di warung, dan juga bisa secara online ya. Buat kata Ibu Siti ya di sini, untuk mendapatkan kualitas yang bagus ataupun untuk pertama memulai usaha, alangkah bagusnya ya beliau membuat warna di sini adalah kuning dan hijau. Dan buat teman-teman jika memiliki buah-buahan, alangkah bagusnya menggunakan buah agar lebih menarik dan juga rasanya lebih mantap ya untuk pembeli. Jadi beliau berkata kalau kita untuk memulai usaha pertama itu harus memiliki ciri khas ya, ataupun untuk sesuatu yang menonjol dari kompetitor lainnya. Jadi misalnya kita mau membuat sesuatu usaha seperti kue ini, nah ini kan rasanya kenyal dan juga menggunakan tepung ya. Jadi tepungnya ini teman-teman harus disaring dulu kata beliau. Kenapa seperti itu? Agar mendapat kualitas yang bagus ya teman-teman. Dimana ini beliau bilang itu terkadang kalau kita beli di warung ya, tepungnya itu terkadang itu kan ada yang menggumpal ataupun kurang bagus gitu ya. Jadi kita harus ayak kembali atau saring kembali. Kalau Ibu Siti ini beliau sudah membelinya banyak, jadi beliau tidak menyaringnya. Di sini beliau menggunakan warna hijau ini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman pakai itu pewarna makanan ataupun menggunakan pandan, ataupun keduanya ya. Kita kasih pewarna makanan dulu, habis itu kita kasih pewarna dari pandan, dan itu akan menambah rasa yang lebih jos dan juga wangi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini mulai ya pengadukannya, pengulenan lah gitu. Tapi buat ibu-ibu biasanya ini sudah terbiasa lah ya membuat seperti ini, dan sudah gampang. Dan untuk ibu-ibu buat teman-teman ya, kalau mau memulai usaha dengan di depan rumah, kalau teman-teman punya rumah di pinggir pasar, itu sangat bagus sekali ya. Teman-teman juga bisa menjualnya ini dengan harga 1.000 atau 2.000 ya, tergantung cetakannya seperti ini. Kalau cetakannya itu besar bisa kita bikin dengan harga 2.000. Kalau cetakannya kecil kita kasih harga 1.000. Dan kalau
teman-teman mau cobanya di kantin-kantin sekolah, alangkah bagusnya teman-teman bikin cetakan yang kecil gini saja ya, apalagi buat anak SD. Biasanya itu mereka suka yang warna-warni dan juga yang kecil, karena biasanya uang saku mereka tidak banyak. Nah, ini disusun seperti ini ya teman-teman, dicetak seperti ini. Nanti atasnya kita akan tuang ya, kita akan ratakan dulu. Di sini kita menggunakan warna hijau. Kenapa hijau? Kata beliau itu kalau warna hijau itu identik dengan makanan ya, dan biasanya itu warna yang menarik itu untuk makanan warna hijau teman-teman. Jadi kita memang perlu strategi ataupun tahu apa saja warna yang menarik untuk makanan ya teman-teman. Kalau sudah warna hijau pasti dikasih warna kuning. Nah, ini kita bisa ganti dengan ini teman-teman. Kalau buah itu bisa juga dengan mangga ataupun juga dengan nanas ya teman-teman. Jadi rasanya itu manis-manis, kecut dan juga kenyal ya teman-teman. Jadi ini beliau itu biasa memasarkan dengan harga yang 1000, dimana beliau itu mencampurnya dengan produk lain ya. Oh ya, saat pengukusan ini teman-teman, ini membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit ya. Nah, itu dengan api yang kecil ya, tidak besar. Nanti kalau terlalu besar pun dia kurang matang ya, ataupun matangnya di luar, di dalam tidak matang, dan itu bisa merugikan pembeli ataupun pelanggan, kita akan kabur ya teman-teman. Nah, bisa kita buka ini setelah matang ya. Nah, setelah matang kita nanti lihat jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kita akan tambahkan aja atasnya itu. Kalau di sini beliau itu biasa ini adalah kulit pandan ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa atasnya itu dikasih coklat hitam gitu, tampilkanlah yang menarik ya teman-teman. Ataupun seres ataupun juga dengan krim juga bisa, tergantung dari inovasi kita dan juga cara kita berjualan ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu lebih bagus dikasih susu, dikasih seres, dan kalau harganya 2000 itu tidak masalah ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menghitung kos dari pembuatannya dan kita hitung laba dari penjualannya teman-teman. Bagaimana teman-teman ide jualan ini? Bisa juga untuk di bulan Ramadan, dan omset beliau itu lumayan ya, kalau satu bulannya itu pasti jutaan teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya, sehat selalu.